wabarakatuh. Halo guys, saya Natifah Putri Yasmin, kelas 4A Administrasi Publik dengan NIM 666121183. Di sini saya akan membahas UAS Manajemen Strategi pada Organisasi Publik Palang Merah Indonesia. Apa sih Palang Merah Indonesia? Palang Merah Indonesia adalah suatu lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri, didirikan supaya membantu penderita sesama manusia akibat bencana alam. Misi dari Palang Merah Indonesia yang pertama ada memelihara reputasi organisasi Palang Merah Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan prinsip dasar internasional Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah. Yang ketiga, meningkatkan integritas dan kemandirian organisasi melalui kerjasama strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, mitra, gerakan, masyarakat, dan berpangku kepentingan lainnya. Dan visi dari Palang Merah Indonesia yaitu terwujudnya Palang Merah Indonesia yang profesional dan berintegritas dan bergerak bersama masyarakat. Yang selanjutnya ada analisis dan visi misi Palang Merah Indonesia. Visi dan misi pada Palang Merah Indonesia sangat mencerminkan tekad organisasi untuk menjadikan penyedia bantuan kemanusiaan yang profesional, terpercaya, dan efektif. Apa sih tujuan dan sasaran dari Palang Merah Indonesia? Tujuan dari Palang Merah Indonesia itu membantu masyarakat yang membutuhkan dalam situasi darurat dan bencana serta berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Sasaran dari Palang Merah Indonesia tersendiri yaitu yang pertama ada memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan darurat kepada masyarakat yang terkena bencana. Yang kedua, berperan dalam upaya mitigasi dan tanggap darurat terhadap bencana alam seperti gempa, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan lain-lain, dan juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di keadaan tersebut dengan makanan, pakaian, air bersih, dan tempat tinggal. Yang ketiga, memiliki program donor darah yang memadai bagi mereka. Dan yang keempat, menyelenggarakan program penyuluhan dengan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan mengedukasi masyarakat tentang keselamatan dan kesehatan. Yang selanjutnya ada diagram analisis SWOT. Yang selanjutnya ada kuadran 1 yang dimana mendukung strategi agresif. S-nya itu berada pada 4,59. Dan yang kedua ada kuadran 2 yang dimana mendukung strategi diverifikasi. Dan yang ketiga ada kuadran 3 mendukung strategi turn around. Dan yang keempat ada kuadran 4 yaitu mendukung strategi defensif. Yang selanjutnya ada analisis matriks SWOT pada Palang Merah Indonesia, yang dimana Palang Merah Indonesia memiliki jaringan sukarelawan yang berdasarkan siap untuk membantu dalam situasi darurat ataupun dalam program-program sosial. Dan juga Palang Merah Indonesia mempunyai personal yang telah berdiskusi dan juga memiliki keterampilan khusus dalam bidang kesehatan, pertolongan pertama, dan manajemen bencana. Dan yang terakhir, Palang Merah Indonesia juga memiliki jaringan dan infrastruktur yang sangat luas. Ada juga kekurangannya seperti Palang Merah Indonesia mempunyai keterbatasan sumber daya finansial dan logistiknya. Yang selanjutnya, ketidakmampuan dalam berkontribusi secara efektif dengan cabang PMI lainnya. Dan yang terakhir, yaitu keterhambatannya jumlah sukarelawan yang memiliki keterampilan dan kesediaan relawan yang sedikit. Yang selanjutnya, Palang Merah Indonesia juga memiliki relawan yang ahli di bidangnya masing-masing dan mengoptimalkan kegiatan visualisasi sosialnya. Selanjutnya, revitulasi sarana dan prasarana. Kemudian juga ada kelemahannya seperti keterbatasan jumlah relawan yang tadi, menambahnya jumlah anggota relawan, mengoptimalisasi kegiatan sosialnya. Lalu ada analisis tabel IFAS, faktor lingkungan internalnya yaitu kekuatan strike. Palang Merah Indonesia memiliki jaringan sukarelawan yang sangat terkendali dan siap untuk diluncurkan dalam situasi apapun. Itu sebesar 41,85 dan dengan rating 4 dengan nilai
6,60. Selanjutnya Palang Merah juga memiliki jaringan dan bersedia yang baru sebuah Indonesia, yaitu dengan 0,80 dengan rating 4 dengan nilai 0,79. Selanjutnya Palang Merah juga mewakili personal yang siap bertarung dengan mengorbankan keterampilan di dalam bidang pertolongan dan kesehatan, yang dimana ininya pas 1,87 dengan rating 4, nilainya 6,65. Dan yang terakhir, Palang Merah Indonesia telah mengembangkan program-program yang berkualitas dengan ini 41,35 dengan ratingnya 4, yaitu nilainya 0,65. Dan analisis tabel IFAS pada Palang Merah Indonesia ini keseluruhannya 4,59, yang dimana menunjukkan bahwa strategi internal yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia ini sudah sangat baik dan dilihat dari nilai IFAS-nya tersebut. Dan ada balance scorecard, yang dimana perspektif pada keuangan Palang Merah Indonesia itu yang pertama keuangan, dan indikatornya pendapatan dari donasi, efisiensi penggunaan dana, pendapatan dari layanan. Dan yang kedua pelanggan, yaitu indikatornya kepuasan pelanggan peningkat, jangkauan layanan. Terus perspektifnya proses internal, dan indikatornya efisiensi penyaluran bantuan, peningkatan kapasitas respon darurat. Dan prospektifnya itu pembelajaran dan pertumbuhan, lalu indikatornya ketersediaan sumber daya manusia, inovasi, layanan. Dan di sini ada analisis tabel EVAS, yang dimana faktor lingkungan eksternalnya itu peluang, opportunity. Palang Merah Indonesia memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam memperoleh kebutuhan kemanusiaan, yang dimana bobotnya itu 0,35 dengan rating 4, nilainya 0,54. Lalu PMI juga dapat memperoleh sumber daya kebutuhan, pelatihan, dan kesehatan dukungan untuk meningkatkan kapasitas, yang dimana dengan bobot 0,13 dengan rating 3 dengan nilai 0,79. Lalu juga Palang Merah Indonesia memiliki pelantara dan jaringan yang sangat luas untuk memperhasilkan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu dengan bobot 0,20 dengan rating 5 dengan nilai 0,30. Lalu ancaman atau track-nya itu Palang Merah Indonesia menghadapi kendala seperti terhadap daerah bencana atau akibat konflik perang. Lalu Palang Merah juga menghadapi ancaman terhadap keselamatan pada dirinya dengan bobot 0,11 dengan rating 3 dengan nilai 0,5 dan 0,53 dengan rating 3 dengan nilai 0,50. Implementasi pada Palang Merah Indonesia, yaitu implementasi organisasi Palang Merah Indonesia sangat mencangkup penyediaan pelayanan kemanusiaan yang efektif kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti meliputi respon terhadap bencana alam, pendidikan kesehatan, distribusi bantuan, dan lain-lain. Pelayanannya harus dilakukan dengan memperhatikan standar etika dan prinsip pada Palang Merah Indonesia. Dan yang paling terakhir, evaluasi Palang Merah Indonesia. Evaluasi Palang Merah Indonesia sangat harus dilakukan terhadap program yang dilaksanakan Palang Merah Indonesia. Hal ini meliputi penilaian kepada keberhasilan program yang dicapai, dampak yang dicapainya, dan kesesuaian dengan tujuan dan target yang ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan melalui analisis data, wawancara dengan penerima manfaat, dan pengukur indikator kerja yang relevan.